Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Muhammad Alfat Ajohari, aku dari Program Studi Manajemen sebagai tutor kimia SS. Kenalin juga nama aku Putih Diandra Nadira dari Prodi Agronomi dan Hortikultura sebagai writer kimia SS. Selamat menyaksikan. Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di YouTube Akpres. Jadi kita sekarang akan membahas kimia umum di bab kedaulatan udara. Oke, yang akan kita bahas di sini yang pertama adalah kedaulatan udara Indonesia, yang kedua ada atmosfer penjaga kehidupan di bumi, yang ketiga adalah langit kita biru, yang keempat ada pencemaran udara, yang kelima ada perlindungan ozon terhadap radiasi ultraviolet, yang keenam ada pemanasan global. Oke. Yang pertama, itu kita akan membahas kedaulatan udara. Nah, kedaulatan udara Indonesia itu diakui dalam Chicago Convention tahun 1944, di mana di sini ada Flight Information Region atau FIR di Kepulauan Riau. Nah, sejak tahun 1946 dikelola oleh Singapura dan Malaysia. Nah, pesawat Indonesia harus melapor ke Singapura saat melintas. Oke, apa sih dampaknya bagi Indonesia? Nah, dampak bagi Indonesia itu Indonesia tidak mendapat masukan dari FIR atau FIR, kita sebut aja FIR. Nah, yang kedua itu adalah maskapai nasional sering diberi ketinggian jelajah tidak ekonomis. Yang ketiga, pesawat TNI butuh izin Singapura untuk melintas. Jadi ini dampak bagi Indonesia terhadap FIR yang ada di Kepulauan Riau. Gitu. Oke, kita lanjut ke FIR Indonesia. Nah, jadi di FIR Indonesia ini ada dua ya, ada FIR Makassar yang di bagian timur dan juga FIR Jakarta yang di bagian barat. Nah, FIR Indonesia ini juga mengelola FIR Timor Leste dan juga Christmas Island. Nah, untuk dampak bagi lingkungannya nih, untuk dampak bagi lingkungannya itu asap kebakaran hutan berdampak ke negara tetangga, juga pemanasan global yang akan mengancam pulau-pulau kecil. Nah, terus kita lanjut ke atmosfer penjaga kehidupan di bumi. Nah, di lapisan atmosfer ini menyelimuti bumi sebesar 30 km, tampak tipis tetapi vital bagi kehidupan. Nah, fungsi utamanya itu melindungi dari radiasi kosmik, juga membakar meteor, asteroid, dan satelit buatan yang jatuh. Nah, perubahan komposisinya itu dipengaruhi oleh kejadian alam dan aktivitas manusia yang berlebihan. Oke, lanjut. Nah, ini bisa kita lihat untuk komposisi gas di atmosfer bumi. Itu ada gas nitrogen, oksigen, argon, neon, helium, metana, hidrogen. Itu kalian bisa hafalin untuk persen volumenya. Juga gas berubah itu menjadi apa? Kan kayak nitrogen itu persentase volumenya itu 78%. Itu gas itu berubah menjadi uap air atau H2O. Dan persen volumenya itu 0-4. Nah, lanjut ke ilustrasi konsentrasi CO2 di atmosfer. Nah, kita bisa lihat nih di gambar 1 ya. Di gambar 1 itu kan CO2-nya ya. CO2-nya itu tersebar di seluruh atmosfer. Ini kalian bisa lihat untuk ini kayak tersebar itu. Nah, untuk di gambar 2 ini CO2-nya itu dikumpulkan dalam satu area kecil, tapi jumlahnya tetap sama. Cuman kita bisa lihat di sini kan ini kan dikumpul menjadikan satu ya. Ini jadi cuma satu tempat, tapi jumlahnya tetap sama gitu. Terus juga untuk di gambar ketiga ini kita lihat. Nah, untuk di gambar ketiga ini komposisi atmosfer itu 78% nitrogen, 21% oksigen, 1% argon, COA dan gas lain dalam jumlah kecil gitu. Nah, untuk ini kalian bisa lihat untuk nitrogen ini kan sangat berdominasi ya, karena dia 78% sebanyak ini untuk nitrogen. Nah, oksigennya terus juga argon, ada karbon dioksida sama dan lain-lainnya kayak neon, helium dan lain-lain ya. Oke, kita lanjut. Ini ada atmosfer bumi, sinergi antara panas sinar matahari dengan gravitasi bumi. Ini kita bisa lihat ya di gambar yang pertama, itu tanpa panas matahari. Jadi gravitasi di bumi itu menarik gas permukaan ke bumi. Jadi yang bintik-bintik kecil ini itu adalah kayak gas bumi gitu. Gas buminya ini kan nempel ya, nempel ke buminya gitu. Nah, habis itu di gambar kedua itu tanpa gravitasi. Nah, kalau tanpa gravitasi, panas matahari itu menyebabkan gas menghilang keluar angkasa gitu. Jadi dia tuh benar-benar, kalian bisa lihat di sini kan, dia tuh kayak menyebar sana kemari ke angkasa. Benar-benar se-random itu. Terus juga dengan keduanya
untuk yang gambar C nih, untuk gambar C itu dengan keduanya gas tetap berada dalam atmosfer hingga 50 km dari permukaan. Nah, ini kalian bisa lihat untuk di gambar yang ketiga ini itu dia tetap berada di bumi tapi cuma sampai ketinggian 50 km gitu. Nah, terus oke, kita lanjut ke tekanan atmosfer, di mana udara ini memiliki massa dengan densitas 1,25 kg per meter kubik sehingga menghasilkan tekanan atmosfer akibat gravitasi. Juga, tekanan udara ini diukur dengan barometer dalam satuan ATM, bar, ataupun pascal. Nah, di tekanan atmosfer ini, di permukaan laut ini hanya 1 ATM ya teman-teman, jadi perlu kita highlight dan kita hafalkan. Untuk tekanan atmosfer di permukaan laut itu hanya 1 ATM. Nah, untuk altitude ini menunjukkan ketinggian dari permukaan laut, di atas permukaan laut ya. Jadi dalam meter ataupun kaki. Jadi kita perlu hafalin di sini untuk satuan altitude itu dalam meter atau kaki ya. Nah, untuk tekanan atmosfer nih, semakin tinggi altitude, tekanan atmosfer menurun dan kandungan udara berkurang. Juga semakin rendah altitude, tekanan atmosfer dan kandungan udara meningkat dengan di atas permukaan laut 0 meter sebagai dasar lautan. Jadi kalian bisa lihat ya, semakin tinggi nih, semakin tinggi altitude-nya, maka tekanan atmosfernya tuh semakin menurun dan kandungan udara itu berkurang. Nah, kalau misalnya semakin dasar nih, semakin rendah, itu malah tekanan atmosfernya tuh sangat meningkat gitu, karena dia masih di bawah gitu ya, masih dekat permukaan laut. Terus kita lanjut dengan lapisan atmosfer bumi. Nah, yang pertama itu ada troposfer. Troposfer ini yang sangat dekat dengan bumi ya, yang paling dekat dengan bumi, yaitu dengan ketinggian hingga 16 km dengan suhu di atas minus 50 derajat Celcius. Nah, ini tuh mengandung 90% massa atmosfer, uap air, dan awan. Dan di situ tempat terjadinya cuaca. Pesawat komersial terbang di bagian atasnya untuk menghindari turbulensi. Nah, yang kedua ada stratosfer, di mana ini tuh ketinggiannya hingga 50 km. Nah, untuk lapisan ozonnya itu berada di ketinggian 20-30 km sebagai sunscreen bumi. Jadi untuk menyerap radiasi UV. Jadi agar sinar radiasi itu tidak langsung tembus ke bumi. Itu untuk ukurannya itu 220-330 nanometer. Nah, suhu terendah di bawah lebih hangat di atas gitu. Jadi untuk yang di bawah itu suhunya itu lebih tinggi, lebih rendah ya, lebih dingin, dan untuk yang di atas itu tuh lebih hangat gitu. Lanjut ke langit kita biru. Nah, kita di sini bakal belajar langit ya. Nah, ini di sini kita bisa lihat nih, sinar matahari terdiri dari berbagai warna meskipun tampak putih gitu. Nah, jadi kita bisa lihat ya, ini warna-warna dari sinar matahari ya, walaupun terlihat putih itu tapi banyak gitu warnanya. Ada yang merah, ada yang orange, ada yang kuning, ada yang hijau, dan ada yang biru. Dan ini tuh nanti bakal ada pembiasan cahaya gitu yang akan menghasilkan warna. Nah, 2. Prisma dapat memisahkan cahaya putih menjadi spektrum warna. Jadi di sini tuh untuk prisma ini itu akan membias gitu, akan memisahkan cahaya putih itu akan menjadi spektrum warna yang ini gitu, yang merah, orange, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, warna merah memiliki panjang gelombang terpanjang, sedangkan biru terpendek. Nah, ini kita bisa lihat ya nih, untuk yang merah itu panjang gelombangnya itu yang paling panjang karena dia gelombangnya itu cuma sedikit dan tapi itu panjang gitu. Nah, untuk yang biru ini dia banyak gelombangnya tapi dia tuh pendek karena gelombangnya itu dia langsung gitu, dia tidak ada tidak ada kayak pembatas gitu, tidak ada pembatas, itu banyak gitu, bisa langsung banyak aja. Nah, yang keempat itu adalah cahaya bergerak lurus tetapi dapat dipantulkan, dibelokkan, disebarkan. Nah, untuk dipantulkan ini bisa seperti cermin ya, bisa seperti cermin untuk cahaya ini bergerak lurusnya. Nah, yang dibelokkan ini yang prisma tadi atau yang dibiaskan, sehingga dia tuh akan menghasilkan spektrum warna yang akan membuat langit itu berwarna gitu. Nah, terus juga yang ketiga ini untuk disebarkan, yaitu molekul gas di atmosfer. Nah, kita lanjut. Nah, cahaya matahari tersebar oleh molekul gas di atmosfer. Juga, cahaya biru tersebar lebih banyak membuat langit tampak biru. Nah, saat matahari terbenam, cahaya melewati atmosfer lebih panjang. Juga yang terakhir, cahaya merah dan kuning lebih mudah mencapai mata sehingga langit tampak cerah. Gitu teman-teman. Nah, kita lanjut ke pencemaran udara. Nah, di pencemaran udara ini yang pertama itu ada polutan udara, di mana polutan udara ini sangat berbahaya ya teman-teman untuk di atmosfer. Juga yang kedua itu ada sumber pencemaran udara. Nah, jatuhnya benda di langit, aktivitas gunung api, dan juga manusia itu salah satu sumber pencemaran udara.
Nah, yang pertama nih kita bahas dulu jatuhnya benda langit. Benda langit terbakar di atmosfer bisa menyebabkan kerusakan jika ukurannya besar. Nah, asteroid di Meksiko 65 juta tahun lalu memusnahkan 75% hewan termasuk dinosaurus. Nah, dampak dari jatuhnya benda langit itu bisa tsunami, gelombang panas, dan material terlempar ke atmosfer. Oke, lanjut ke akhir era purba. Material dan abu menyelimuti bumi selama bertahun-tahun, mengurangi cahaya matahari. Gangguan pada pertumbuhan tanaman merusak rantai makanan dan ekosistem. Nah, hewan herbivora juga akan kesulitan bertahan, menyebabkan karnivora juga terancam. Nah, yang terakhir, kepunahan dinosaurus menandai awal era mamalia, dimulai dari kawah Chicxulub di Meksiko. Nah, untuk letusan gunung berapi nih, erupsi gunung api akan menghasilkan abu vulkanik dan gas sulfur dioksida atau SO2. Jadi erupsi gunung api itu akan menghasilkan abu vulkanik dan juga gas sulfur dioksida, guys. Nah, yang kedua itu abu bertahan di atmosfer selama beberapa bulan. Terus juga SO2 atau sulfur dioksida tadi itu berubah menjadi asam sulfat, membentuk aerosol yang menghalangi sinar matahari. Nah, yang keempat, akibatnya terjadi pendinginan suhu global selama beberapa tahun. Nah, yang kelima nih, yang terakhir tuh contohnya tuh kayak letusan gunung Pinatubo tahun 1991 yang itu menyebarkan gas sulfur dioksida tadi hingga ke Afrika. Itu contohnya ya. Nah, untuk tahun tanpa musim panas nih kita lanjut. Nah, gunung api melepaskan gas SO2 dalam jumlah besar. Contohnya Gunung Sinabung tahun 2013 yang itu melepaskan gas SO2 itu 500 ton per hari. Terus juga Gunung Pinatubo tahun 1991 itu 20 juta ton. Terus juga Gunung Krakatau pada tahun 1883 itu lebih dari 20 juta ton. Dan juga yang paling dahsyat itu adalah Gunung Tambora pada tahun 1815 itu 120 juta ton gas SO2 yang dilepaskan gitu. Nah, dampak peletusan Gunung Tambora pada tahun 1815 itu terjadi musim dingin berkepanjangan di Eropa dan Amerika Serikat, gagal panen, wabah penyakit, dan kekalahan Napoleon di Waterloo tahun 1815. Nah, ini adalah dampak dari peletusan Gunung Tambora pada tahun 1815. Nah, aktivitas manusia juga ini bisa menjadi alasan nih untuk polutan nih. Nah, jadi SO2 adalah polutan utama yang menyebabkan penyakit dan kematian. Nah, sumber pencemarannya tuh untuk aktivitas manusia nih, pembakaran bahan bakar fosil, pengolahan logam atau smelter, PLTU, dan kilang petrokimia itu salah satu sumber pencemarannya. Juga aktivitas manusia ini adalah penyebab utama dari pencemaran udara ini yang menyebabkan adanya gas sulfur dioksida yang menjadi polutan utama. Nah, kita lanjut ke aerosol dan partikulat. Aerosol itu apa? Jadi aerosol itu adalah partikel padat kecil dalam cairan atau gas. Partikel seperti debu, abu, dan jelaga berkontribusi pada polusi udara. Nah, partikulat itu ukurannya itu 2,5 sampai 10 μm. Jadi yang itu yang membentuk aerosol gitu, yang membentuk kabut atau asap. Kalau partikulat itu lebih besar dari 10 μm, yang itu mengendap cepat, tidak berperan dalam reaksi kimia tapi mengurangi jarak pandang. Juga aerosol ini menyebabkan efek pendinginan global sehingga memantulkan kembali radiasi matahari. Oke, kita lanjut ke metode pengurangan partikulat industri. Nah, ini ada beberapa metode ya teman-teman. Yang pertama itu ada filtrasi, di mana filtrasi itu adalah penyaringan ya teman-teman, penyaringan. Terus juga ada sentrifugasi, terus juga ada pengendapan elektrostatik. Nah, ini untuk pengendapan elektrostatik ini kalian bisa lihat ya, ada kayak tabung gitu. Kita lihat ada voltage, ada elektrodanya, ada gasnya. Terus juga gas ini akan disuspend ya, akan disuspend partikel juga. Terus juga ini contohnya itu yang tabung di pabrik ini. Terus juga ada ini nih. Nah, lanjutnya nih, ini ada scrubbing nih atau penggosokan nih. Ini kita bisa lihat ya untuk gambarnya. Itu ada gas yang keluar, juga ini kan ada air yang masuk. Terus juga ada gas yang tersuspend ya. Nah, terus kita lanjut ke pencemaran asap kabut atau asput. Yang pertama itu ada asap kabut industri, di mana ini tuh dari pembakaran batu bara dan minyak. Ini perlu kalian harus kalian hafal banget ya. Harus kalian hafal banget. Jadi asput industri ini
terjadi dari pembakaran batu bara dan minyak bumi. Terus juga yang kedua itu ada mengandung banyak partikulat. Dan yang terakhir ada penyusun utamanya itu adalah SO2 atau sulfur dioksida tadi. Nah ini untuk reaksinya nih, 2SO2 plus O2 itu akan menghasilkan 2SO3 atau sulfur trioksida. Nah 2SO3 hasil tadi ditambah dengan 2H2O itu akan menghasilkan 2H2SO4 atau asam sulfat. Nah ini kalian perlu diperhatikan juga untuk reaksinya. Nah terus juga ada asbut fotokimia. Nah ini tuh dari mesin pembakaran internal. Terus juga penyusun utamanya tuh adalah oksida nitrogen, ozon juga hidrokarbon. Nah yang ketiga ini tuh berperan dalam reaksi kimia yang diinduksi sinar matahari. Penyebabnya itu adalah oksida nitrogen. Nah ini kalian bisa lihat untuk reaksinya itu ada kalor plus N2 plus O2 itu jadi 2NO. Nah hasil 2NO tadi ditambah dengan O2 dengan tambahan oksigen itu akan menghasilkan 2NO2. Dan juga sinar matahari ditambah dengan NO2 itu menjadi HNO. Nah NO2 ini korosif terhadap logam, batu dan juga jaringan manusia. Untuk HNO3 plus H2SO4 itu adalah komponen utama hujan asam. Ini kan sulfur ya. Sulfur itu menjadi komponen utama hujan asam. Oke kita lanjut. Untuk ozon nih. Ozon ini di permukaan bumi itu, ozon itu merupakan polutan berbahaya. Tapi kalau misalnya di atmosfer, ozon ini malah melindungi dari radiasi matahari. Jadi ozon ini memiliki dampak baik dan dampak buruk. Nah dampak baiknya itu untuk di atmosfer dan dampak buruknya itu untuk di permukaan bumi. Jadi ozon ini sangat menempatkan gitu ya, sangat amat menempatkan. Kalau misalnya dia di permukaan bumi itu dia menjadi polutan yang berbahaya. Kalau misalnya di atmosfer itu dia menjadi pelindung gitu, pelindung dari radiasi matahari. Nah, untuk pembentukan ozon ini adalah O plus O2, itu O3. Nah, jadi ozon ini untuk senyawanya, untuk penulisan senyawanya itu adalah O3 dan dia tuh terbentuk dari O dan O2 gitu. Nah, hidrokarbon. Hidrokarbon ini dari pembakaran bensin yang menghasilkan PAH karsinogen. Nah, ozon ini juga mengubah hidrokarbon menjadi aldehid atau keton yang berbau busuk. Nah, jadi perlu kita lihatin ya, perlu kita tandai juga untuk pembakaran bensin ini menghasilkan karsinogen yang akan menyebabkan adanya hidrokarbon. Juga ozon ini mengubah hidrokarbon menjadi aldehid yang akan berbau busuk. Nah, terus ada pengubah katalitik. Nah, pengubah katalitik ini apa? Jadi pembakaran tak sempurna menghasilkan sisa karbon atau HC dan karbon monoksida atau CO yang berbahaya. Nah, pengubah katalitik ini mengubah HC dan CO menjadi CO2 dan H2O. Ini perlu kalian catat juga ya. Untuk pengubah katalitik ini mengubah HC dan CO tadi dari pembakaran tak sempurna itu menjadi CO2 dan H2O atau karbon dioksida dan air. Nah, emisi NO juga diubah menjadi N2 dan O2. Nah, katalis yang digunakan ini ada platinum, ada palladium atau rhodium. Ini perlu kalian catat juga. Nah, kita ke latihan soal. Ini kita baca bareng-bareng. Untuk Flight Information Region atau FIR sangat penting untuk proses lalu lintas udara. Keuntungan yang dapat dihasilkan adalah kecuali. Ingat ada kata kecuali, jadi kita cari yang salah ya. Kita baca A. Untuk menguasai ruang udara untuk melindungi kedaulatan. Itu pasti benar ya, yang namanya FIR. Itu kan untuk kedaulatan udara Indonesia ya. Untuk kedaulatan udara Indonesia ini pasti benar gitu. Untuk menguasai ruang udara untuk melindungi kedaulatan. Namanya FIR itu kan untuk kedaulatan Indonesia. Untuk kedaulatan udara gitu ya. Jadi ini pasti benar. Nah, untuk yang kedua nih, untuk melindungi martabat bangsa dan negara, itu juga pasti benar. Karena kita kan kalau misalnya FIR kita nggak ada, itu pasti dari negara lain itu bisa dengan bebas itu untuk melewati Indonesia gitu, untuk melewati ruang udaranya Indonesia. Itu yang pasti itu benar banget. Untuk yang B ini, itu untuk melindungi martabat bangsa dan negara. Nah yang C, untuk mendapatkan keuntungan berupa akses informasi lalu lintas penerbangan. Nah ini juga pasti benar, karena kan ini kan untuk informasi ya kan, Flight Information Region. Jadi ini tuh untuk mendapatkan akses informasi lalu lintas penerbangan. Karena nggak mungkin kalau misalnya kita tuh bisa bertabrakan dengan jalur udara negara lain. Makanya diperlukan FIR ini untuk berkomunikasi dengan ruang udara negara lain agar tidak bertabrakan gitu. Nah kita lihat yang D. Yang D ini untuk memudahkan penerbangan suatu negara ke negara lain. Itu salah ya.
kegunaan flight information ini kan untuk sebagai informasi, untuk sebagai apa ya, kayak komunikasi gitu. Jadi bukan untuk memudahkan penerbangan ke suatu negara lain gitu. Ini salah gitu. Terus yang E itu untuk keamanan bangsa negara. Untuk yang E ini hampir sama kayak yang B gitu ya maknanya, cuman yang E ini untuk lebih keamanan dan itu juga pasti benar. Nah, kita lanjut ke latihan soal yang kedua nih. Pernyataan berikut yang salah adalah A. Altitude merupakan istilah ketinggian satu objek yang diukur dari permukaan laut. Benar ya? Kita lihat. Mungkin kita bisa back lagi ke yang tadi ya. Ke atas deh. Kita lihat untuk altitude ya. Nah, altitude benar kan? Itu untuk menunjukkan ketinggian permukaan dari permukaan laut dalam meter atau kaki gitu, atau feet. Ini kalian harus ingetin tadi satuannya itu adalah meter dan juga kaki gitu. Oke, kita lanjut lagi ke bawah. Kita balik lagi ke bawah. Nah, yang B, tekanan di permukaan laut itu adalah 1 atm, bener kan tadi? Terus juga kita udah lihat kandungan molekul gas di puncak Gunung Salak ini lebih sedikit dibandingkan Jakarta Selatan. Nah, kenapa bisa lebih sedikit di Gunung Salak ini? Karena dia tuh lebih rendah gitu. Lebih rendah kan tadi kan kandungan molekul gasnya kan atau tekanan itu kan lebih tinggi ya. Makanya Gunung Salak dibandingkan dengan Jakarta Selatan itu kan masih tinggi, masih rendahan Gunung Salak gitu. Makanya molekul gasnya tuh masih tinggi, lebih sedikit gitu. Atau di puncak Gunung Salak ini lebih tinggi gitu, makanya dia bisa lebih sedikit dibandingkan Jakarta Selatan. Itu jadi kesimpulannya untuk Gunung Salak ini itu puncaknya itu kan sangat tinggi ya, sangat tinggi. Jadi yang namanya gunung itu kan pasti tinggi, makanya untuk altitude-nya atau tekanan atmosfer atau kandungan molekul gas itu lebih rendah gitu. Dan kan kalau Jakarta Selatan itu kan rendah ya, itu kan dataran rendah untuk Jakarta Selatan, makanya kandungan molekul gasnya itu pasti lebih banyak gitu. Karena ada juga pabrik-pabrik yang bisa menyebabkan adanya kandungan molekul gas lain. Terus juga yang D, altitude ini dinyatakan satuan panjang feet atau kilometer. Nah, di sini kalian harus hati-hati guys, harus hati-hati dengan pilihannya. Ini pasti menjebak. Ini kan tadi kan kita tahu untuk satuan panjang itu kan feet, kaki ataupun meter. Nah, sedangkan ini di pilihannya itu adalah kilometer. Ini bisa kalian lihat, kilometer. Itu pasti salah ya. Ini hal-hal kecil seperti itu harus kalian perhatikan juga gitu. Nah, yang E, semakin tinggi altitude suatu daerah tekanannya itu makin rendah. Nah, seperti yang udah kita hafalin tadi, semakin tinggi altitude itu daerah tekanannya itu semakin rendah. Nah, wah, selesai. Oke, mungkin sampai di sini dulu saja. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.